Abu Bimanso lagi nah. Kemudian kita mandi junub pas berarti akhir masa sucinya kontak apa dia tak ada hubungannya dengan kita ternyata setelah selesai pas dia tak usah aduh junub dulu ada teh sekalian marina karena aduh junub menurut hukum haram orang tidak juga. Hal ini supaya diperhatikan, banyak yang salah paham akhirnya yang merasa beribadah, namun sebaliknya dia malah masih maksiat. Jadi orang melainkan langsung nifas tadi mandi wilayahnya setelah selesai nifas bersama-sama dengan nifas. Istri yang selesai kumpul dengan suaminya belum mandi dulu kemudian mandi jenazahnya sesudah selesainya mandi ada boleh penting. Orang hafal Al-Quran yang khawatir lupa bila tak membaca tatkala atau nifas atau mabuk depan tapi andi hafal Al-Quran mau edikna obat pas enak santri waktu saya norok takdir penting ya. Orang atau nifas sekarang membaca Al-Quran itu kalau disengaja membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak disengaja, maka tak disengaja membaca Al-Quran sama sekali. Seperti yang dikir kenapa Al-Quran enak, kan termasuk ayat Al-Quran. Tapi niat baca Quran hanya dari maka berdoa dan mencari barokah menghafal atau meluruskan bacaan yang salah maka tidak haram. Jadi menyiapkan niat doa Rabbana wabarakna anfusana wa lana wa tarhamna ayat Al-Quran tapi tak niat baca Al-Quran niat Al-Quran maka tak haram. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana tapi itu jangan niat membaca Al-Quran tapi karena Al-Quran hukumnya tak haram. Oleh karena itu wanita yang menghafal Al-Quran atau surah Al-Quran kalau khawatir lupa tatkala atau nifas supaya mengulang hafalan Al-Quran di dalam hati atau bermusik dengan lisan yang tidak terdengar oleh dirinya sendiri atau membaca secara biasa dengan tidak sengaja membaca Al-Quran tetapi dengan niat tersebut di atas niat mengulang hafalan niat dia tidak berniat membaca Al-Quran tapi niat memperbaiki bacaan atau memperbaca bacaan baca Quran atau niat zikir niat doa maka itu tidak haram. Membawa atau menyentuh tafsir Al-Quran pada waktu haid atau nifas itu pun tidak haram. Tapi wanita haid atau nifas boleh menyentuh atau membawa Al-Quran yang disertai tafsirnya, kitab tafsir Al-Quran, tafsir Jalalim. Kalau ia yakin bahwa tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, pendapat ini disepakati oleh Imam Romli dan Ibnu Hajar. Atau ragu-ragu tentang perbandingannya Al-Quran dan tafsirnya, apakah lebih banyak atau lebih sedikit atau sama. Lagi boleh menurut pendapat Ibnu Hajar. Kemudian tentang banyak sedikitnya tadi, kalau membawa tafsir Al-Quran yang dijadikan pola ukur diberikan adalah seluruh Al-Quran dan tafsir yang dibawa. Berbeda dengan menyentuh yang diperuntukkan adalah tempat yang sentuh. Menyentuh dan dia tafsir masih sentuh ayat Al-Qurannya tahu. Tapi maksudnya tak masalah.
bahwa tafsirnya lebih banyak. Ia mampu seperti yang dibaca Arab. Berbeda dengan kalau pada tempat yang disebut banyak tafsirnya atau lagu, maka dibolehkan. Sebaliknya jika Al-Qur'annya yang lebih banyak atau sama banyak, maka hukumnya haram. Itu mentafsir. Sekarang terjemah. Terjemah Al-Quran hukumnya tidak sama dengan tafsir. Tidak. Oleh karena itu terjemah Al-Quran hukumnya tetap haram disentuh atau dibawa oleh wanita yang haid, nifas atau hadas kecil. Demikian pula menyentuh majmu' syarif. Tahu majmu' syarif? Sesi kumpulan-kumpulan surat Al-Quran, pas boleh takbir, boleh takin. Maka tak boleh. Hukumnya haram karena yang majmu' syarif itu kan kumpulan ayat-ayat Al-Quran, cuma tidak sepenuhnya Al-Quran 30 juz. Tapi punya Al-Quran. Jadi menerjemah Al-Quran beda dengan tafsir. Mandi karena haid atau nifas. Kalau haid atau nifas telah selesai, maka wajib mandi. Mandi ini wajib segera dilakukan bila Anda melakukan sholat atau ibadah lain yang wajib bersuci. Nah, oleh karena itu wanita yang telah selesai haid atau nifas pada tengah-tengah waktu sholat wajib segera mandi kemudian sholat meskipun tengah malam atau sangat dingin. Tidak boleh menunda. Kemudian kita lupa kebetulan seperti boleh mandi, boleh alasan nanti sholat. Jadi sampai sholat akhir, jadi sholat kotor. Apa boleh sampai tak dilakukan? Perkara qadha atau meninggalkan sholat ketika selesai haid atau nifas ini masih banyak sering dilakukan oleh wanita. Oleh karena itu perlu sekali diperhatikan. Akan lebih jelas mana sholat yang wajib dikerjakan sehubungan dengan habisnya haid atau nifas secara qadha atau qadha. Sesuai oleh bab zawalul mani, hilangnya pencegah sholat. Yang dimaksud dengan selesainya haid atau nifas atau habisnya darah adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam kemaluan sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Orang yang istinja, orang yang akan sewajib eluk. Kayak ini perhatikan orang ini diperhatikan hal yang wajib dibasuh ketika istinja. Perkenalah semua yang tampak ketika jongkok, duduk dalam keadaan jongkok, panggung lingkong, apa sih ada wajib betul. Paham maksudnya? Maksudnya saya tanya di sini. Benih terpanang ingat itu. Jadi mengadus baik adus ekor atau lepas apa yang diwajibkan ketika istinja maka wajib ketika adus. Jadi mengadus selesai dia akan mancing berian.
Khawatir ketika istinja. Akhirnya berton istinja. Nah, tapi sebab berton istinja, maka ketika bersuci darah atau nifas wajib dibasuh. Yang dimaksud dengan selesai atau habis dengan darah adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam kemaluan sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh jika istinja, yaitu bagian kemaluan yang tidak nampak ketika wanita duduk atau berjongkok, maka kapas yang dimasukkan tadi keluar dengan putih bersih, tidak ada bekas darah sama sekali. Itu sudah dikatakan mulai sebagai kapas ke tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, tempat area kening, akidah, kening masih wajib diberjoy. Jadi dimasukkan ke dalamnya pasta berjak nira atau berkapas keluar kote bersih akan ada sebelum dia masuk, maka itu sudah dikatakan suci. Seandainya kita dulu pasti tak suci. Itu ya, selanjutnya seperti nanti tak ikut kaki tak ikut kaki berproses. Nanti kita wajib aku suci. Berarti kita tetap merasa